Di sebuah kota kecil yang damai, di mana kehidupan berjalan dengan tenang, ada seorang pria bernama Arman. Ia adalah sosok yang disegani dan dikagumi banyak orang. Rumahnya megah, mobilnya selalu berganti model terbaru, dan ia sering terlihat mengenakan pakaian mahal. Setiap kali ia lewat, orang-orang akan berbisik, "Lihat, itu Arman. Dia benar-benar sukses." Namun, di balik kemewahan itu tersembunyi rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Arman adalah seorang rentenir. Kekayaannya tidak datang dari kerja keras atau usaha yang halal, melainkan dari bunga pinjaman yang mencekik. Ia meminjamkan uang kepada orang-orang yang sedang terdesak, pedagang kecil yang bangkrut, petani yang gagal panen, atau keluarga yang kesulitan membayar biaya sekolah anaknya. Namun, bunganya sangat tinggi, seringkali mencapai puluhan persen per bulan. Banyak orang yang terpaksa meminjam uang darinya karena tidak ada pilihan lain, tetapi akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran utang yang tak berujung. Arman merasa bangga dengan kecerdikannya. Ia menganggap ini adalah cara cepat untuk menjadi kaya tanpa harus bekerja keras. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap rupiah yang ia dapatkan dari bunga yang mencekik itu adalah uang haram. Ia juga tidak peduli dengan tangisan para korban yang kehilangan harta benda, bahkan keluarga, karena tidak mampu membayar utang. Bagi Arman, yang penting adalah kekayaannya terus bertambah. Namun, di balik kesuksesan yang tampak gemilang, azab sudah menunggunya di depan mata. Kezalimannya akan membawa konsekuensi yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah kisah nyata tentang seorang rentenir yang terjebak dalam lingkaran azab, sebuah peringatan keras bagi siapapun yang masih mempertahankan praktik riba dan kezaliman. Berikut ini kisahnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Di sebuah kota kecil yang tampak damai, hiduplah seorang pria bernama Arman. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses, selalu tampil dengan pakaian mahal dan duduk di balik kemudi mobil-mobil mewah. Banyak orang mengaguminya, menganggapnya sebagai contoh keberhasilan yang patut ditiru. Ia memiliki beberapa properti di pusat kota, deretan toko yang disewakan, serta villa pribadi yang sering ia gunakan untuk bersantai. Namun, di balik gemerlap kekayaannya, tersimpan kenyataan pahit yang hanya sedikit orang ketahui. Sumber kekayaan Arman bukanlah hasil kerja keras atau kepintaran dalam berbisnis, melainkan dari praktik rentenir yang ia jalankan secara licik. Ia menawarkan pinjaman kepada mereka yang sedang terdesak, orang-orang yang tidak memiliki pilihan lain selain menerima uang dengan bunga selangit. Pada awalnya, mereka merasa terbantu, tetapi seiring waktu, hutang yang mencekik itu berubah menjadi jerat yang sulit dilepaskan. Satu persatu, para peminjam jatuh dalam kebangkrutan, kehilangan rumah, tanah, bahkan harta benda berharga mereka. Namun, Arman tidak peduli. Baginya, ini hanyalah bagian dari hukum ekonomi. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan tersingkir. Awalnya, Arman merasa bangga dengan kecerdikannya. Ia menganggap dirinya sebagai sosok yang lihai dalam memanfaatkan peluang dan tak perlu bersusah payah untuk menikmati kemewahan. Ia menutup mata terhadap penderitaan orang lain dan hanya fokus pada bagaimana cara memperbesar keuntungannya. Namun, apa yang ia anggap sebagai kesuksesan ternyata adalah ilusi belaka. Perlahan, tapi pasti, bayangan kejahatan yang telah ia lakukan mulai menghantuinya. Takdir sudah menyusun rencana, dan azab yang selama ini tak ia duga sudah menunggunya di depan mata. Kekayaan yang dimiliki Arman ternyata tidak membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Di balik kemewahan rumah mereka yang megah dan perhiasan berkilauan yang dikenakan istrinya, Rina, tersembunyi kekecewaan dan kegelisahan yang mendalam. Rina adalah wanita yang lembut hati dan penuh kepedulian. Sejak awal, ia sudah memperingatkan Arman tentang bahaya menjalani hidup dari praktik rentenir. Ia takut akan dosa yang terus menumpuk dan azab yang suatu saat mungkin akan menimpa keluarga mereka. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara, Arman hanya tertawa sinis atau mengabaikannya. Baginya, uang adalah segalanya dan nasihat Rina dianggap sebagai keluhan yang tak berarti.
Seiring waktu, hubungan mereka semakin memburuk. Arman menjadi semakin sibuk mengurus bisnisnya dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ia lebih sering duduk di kantor, menghitung keuntungan atau menekan para peminjam yang terlambat membayar. Rina, yang dulu begitu mencintai suaminya, mulai merasa hampa dan sendirian. Ia melihat bagaimana anak-anak mereka tumbuh dengan nilai-nilai yang salah, terbiasa dengan limpahan uang tanpa memahami perjuangan di baliknya. Mereka menjadi pribadi yang manja, materialistis, dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Mereka hanya menghormati ayah mereka karena uangnya, bukan karena sosoknya sebagai seorang ayah. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Rina, dengan hati yang penuh luka, akhirnya mengambil keputusan besar. Ia tidak tahan lagi melihat suaminya terus-menerus mengeksploitasi orang-orang yang lemah demi memperkaya dirinya sendiri. Dengan berat hati, ia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah bersama anak-anak yang masih mau ikut dengannya. Arman yang selama ini merasa dirinya tidak terkalahkan, untuk pertama kalinya merasakan kehilangan yang nyata. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa berubah menjadi sepi. Ia kini dikelilingi oleh harta benda, namun hatinya terasa kosong. Kehancuran rumah tangganya menjadi awal dari azab dunia yang mulai menghampirinya. Setelah kepergian Rina dan anak-anaknya, kehidupan Arman perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Rumahnya yang megah terasa kosong dan sunyi, hanya ditemani bayang-bayang kesalahan yang selama ini ia abaikan. Namun, kesepian hanyalah awal dari penderitaannya. Satu persatu, musibah mulai menghampirinya, seolah alam semesta menuntut keadilan atas semua orang yang pernah ia sakiti. Usaha lain yang ia jalankan yang selama ini ia banggakan sebagai bukti kecerdasannya dalam berbisnis mulai mengalami kemunduran drastis. Rekan-rekannya mundur satu persatu, kehilangan kepercayaan padanya. Pelanggan setianya tiba-tiba menghilang, dan pemasukan yang dulu mengalir deras kini tersendat, membuatnya terjebak dalam tumpukan utang. Tak berhenti di situ, properti-properti yang ia miliki mengalami nasib tragis. Dalam suatu malam, sebuah kebakaran misterius melahap beberapa bangunan miliknya tanpa sebab yang jelas. Polisi tidak menemukan bukti pembakaran, tetapi semua orang percaya bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Seakan belum cukup, mobil-mobil mewahnya yang dulu ia gunakan untuk memamerkan kejayaan berulang kali mengalami kerusakan tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara logis. Mesin yang mendadak mati di tengah jalan, ban yang tiba-tiba kempis meski baru saja diganti, dan kecelakaan kecil yang terjadi tanpa sebab yang pasti. Arman mulai merasa takut. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak, dihantui oleh mimpi buruk tentang orang-orang yang pernah ia peras. Setiap kali ia berjalan di kota, ia merasakan tatapan sinis dan bisikan lirih di belakangnya. Dulu ia dipandang sebagai orang sukses, tetapi kini ia menjadi bahan pembicaraan penuh kebencian. Dalam lubuk hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini adalah hukuman atas dosa-dosanya? Namun, meskipun ketakutan mulai menguasainya, ia masih belum bisa melepaskan diri dari jerat kekayaan. Uang yang ia peroleh dari praktik rentenir telah menjadi candu, membuatnya semakin sulit untuk berhenti. Meskipun segalanya mulai runtuh di sekelilingnya, ia tetap bertahan dalam keserakahan tanpa menyadari bahwa kehancuran sejati masih menunggunya di depan. Suatu sore yang mendung, ketika angin berhembus pelan membawa hawa dingin ke rumah Arman, bel pintu rumahnya berbunyi. Dengan enggan, ia membuka pintu dan mendapati seorang wanita tua berdiri di depannya. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya kurus, dan matanya terlihat sayu, seolah kelelahan menanggung beban hidup yang terlalu berat. Wanita itu adalah Ibu Siti, salah satu korban rentenir yang pernah meminjam uang dari Arman. Dengan suara bergetar, Ibu Siti mulai berbicara, menceritakan penderitaan yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Ia dulunya memiliki sebuah rumah, sederhana dan sepetak tanah yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun, ketika suaminya jatuh sakit dan biaya pengobatan membengkak, ia tak punya pilihan selain meminjam uang dari Arman. Awalnya, ia berpikir pinjaman itu akan membantunya, tetapi bunga yang mencekik membuat utangnya semakin membesar. Setiap bulan,
ia harus membayar lebih banyak dari yang bisa ia hasilkan. Hingga akhirnya ia kehilangan segalanya. Rumah yang menjadi tempat berteduhnya kini bukan lagi miliknya, dan tanah yang dulu ditanami untuk mencari nafkah telah berpindah tangan. Yang lebih menyakitkan, anaknya terpaksa putus sekolah karena ia tak lagi mampu membayar biaya pendidikan. Air mata mengalir di wajah Ibu Siti saat ia bercerita. Suaranya penuh luka, bukan hanya karena kehilangan harta benda, tetapi juga karena kehilangan harapan. Arman, yang biasanya tak peduli dengan cerita semacam ini, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Untuk pertama kalinya, hatinya yang keras mulai retak. Ia menatap wajah perempuan tua itu dan melihat sesuatu yang selama ini tak pernah ia pedulikan, keputusasaan. Namun, meskipun hatinya tersentuh sejenak, ego dan keserakahannya masih terlalu besar untuk sepenuhnya mengubah dirinya. Ia ingin merasa iba, tetapi di saat yang sama, ia masih memikirkan keuntungan dan uang yang telah ia kumpulkan selama ini. Dalam pikirannya, jika ia berubah dan menghentikan praktik rentenirnya, dari mana lagi ia akan mendapatkan kekayaan? Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa, hanya bisa menatap Ibu Siti yang akhirnya pergi dengan langkah gontai, membawa serta luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Saat pintu tertutup, Arman kembali duduk di ruang tamunya yang megah. Namun kali ini, kemewahan di sekelilingnya terasa hampa. Kata-kata Ibu Siti terus terngiang di benaknya, menciptakan perasaan gelisah yang semakin sulit ia abaikan. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berdesir lembut di luar rumah Arman, tetapi di dalam kamarnya, udara terasa begitu pengap. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi kegelisahan yang selama ini menghantuinya semakin kuat. Hingga akhirnya, kelelahan membuatnya tertidur, dan itulah awal dari mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, Arman mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang begitu gelap, tanpa cahaya sedikit pun. Udara di sekelilingnya terasa berat, penuh dengan aroma anyir dan bau tanah basah. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara rintihan dan jeritan kesakitan. Ia berusaha melangkah, tetapi tanah di bawahnya terasa seperti kubangan lumpur yang menarik tubuhnya ke bawah. Dengan panik, ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh gema tangisan yang semakin mendekat. Tiba-tiba, wajah-wajah yang tak asing baginya mulai muncul dari kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang pernah ia rugikan melalui praktik rentenirnya. Wajah mereka pucat, mata mereka penuh dengan kesedihan dan amarah. Di antara mereka, Arman melihat Ibu Siti berdiri paling depan. Tangannya gemetar, matanya penuh dengan air mata. "Engkau telah menghancurkan hidup kami," kata Ibu Siti dengan suara bergetar. "Rumahku, tanahku, masa depan anakku, semuanya hilang karena keserakahanmu." Arman mencoba mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya. Lalu, dari balik kegelapan, muncul sosok mengerikan dengan suara yang dalam dan bergema. "Engkau telah menzalimi banyak orang," kata sosok itu dengan nada dingin dan tajam. "Azab menantimu di dunia dan akhirat." Sekelebat, Arman merasakan sesuatu menarik tubuhnya ke dalam kegelapan. Ia berusaha berteriak, meronta, tetapi semakin ia melawan, semakin dalam ia terhisap. Jeritan orang-orang yang pernah ia sakiti semakin memekakkan telinga, bergema tanpa henti seperti hukuman yang tak bisa dihindari. Arman terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya dibasahi keringat dingin. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah baru saja mengalami kejadian nyata. Ia duduk di ranjangnya, mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan mimpi itu masih begitu jelas di kepalanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Bahkan di malam-malam berikutnya, ketakutan itu terus menghantuinya, menggerogoti pikirannya perlahan-lahan, seakan menjadi peringatan bahwa waktunya semakin dekat. Sejak mimpi mengerikan itu, tubuh Arman mulai melemah. Pada awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat stres dan kurang tidur. Tetapi semakin hari, kondisinya semakin buruk. Ia sering merasa sesak napas, tubuhnya terasa lemas tanpa sebab, dan kulitnya mulai pucat seperti seseorang yang kehilangan semangat hidup.
Makanan yang biasanya ia nikmati kini terasa hambar di lidahnya, dan setiap malam ia merasakan nyeri hebat di dadanya, seolah ada sesuatu yang menghimpitnya. Merasa khawatir, Arman akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Namun, hasilnya mengejutkan, tidak ada diagnosa yang jelas. Dokter hanya mengatakan bahwa tubuhnya melemah tanpa sebab medis yang pasti. Ia diberi berbagai obat, tetapi tak ada yang benar-benar membantu. Keadaannya terus memburuk, dan ia mulai sering keluar masuk rumah sakit. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Sosok pria gagah dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri itu kini telah berubah menjadi seseorang yang kurus, pucat, dan penuh kegelisahan. Yang lebih menyakitkan, penyakitnya menggerogoti kekayaannya dengan cepat. Biaya pengobatan yang begitu mahal memaksanya menjual beberapa asetnya. Satu persatu, properti yang dulu menjadi simbol kejayaannya berpindah tangan. Mobil-mobil mewahnya yang pernah ia banggakan kini harus dijual untuk membayar tagihan rumah sakit. Kehidupan mewah yang dulu ia nikmati perlahan memudar, digantikan dengan rasa sakit yang tak kunjung usai. Di tengah penderitaannya, Arman mulai sadar bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah hukuman, azab atas semua kesalahannya di masa lalu. Ia mencoba menebus dosanya dengan menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin, berharap bahwa kebaikan dapat menghapus dosa-dosanya. Namun, meskipun ia mulai berbuat baik, rasa bersalah dan ketakutan terus menghantuinya. Setiap malam, ia masih teringat wajah-wajah para korban yang hidupnya hancur karena ulahnya. Ia sadar bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus hanya dengan uang. Dan mungkin, hukuman yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Kondisi Arman semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan napasnya makin berat seakan setiap hembusan adalah perjuangan. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya terbaring di ranjang, tanpa keluarga yang menemani, tanpa orang yang peduli. Kesepian yang dulu ia abaikan kini menjadi satu-satunya teman yang tersisa. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya, tetapi waktu sudah tak lagi berpihak padanya. Hingga akhirnya, di suatu malam yang dingin dan sunyi, Arman menghembuskan napas terakhirnya. Tak ada istri atau anak-anak yang mendampingi, hanya kesunyian dan rasa sesal yang menyelimuti saat nyawanya perlahan pergi. Kematian datang bukan sebagai pelepasan, tetapi sebagai hukuman atas semua dosa yang telah ia lakukan. Ketika kabar kematiannya tersebar, tidak banyak orang yang peduli. Pemakamannya berlangsung sepi, hanya dihadiri segelintir orang. Itu pun kebanyakan dari mereka bukanlah pelayat yang datang karena rasa kehilangan, melainkan hanya memenuhi kewajiban sosial. Banyak yang masih menyimpan dendam, mengingat bagaimana Arman telah merampas harapan dan kebahagiaan mereka di masa lalu. Tak ada doa tulus yang dipanjatkan untuknya, hanya bisikan lirih yang bernada dingin, akhir yang pantas untuknya. Saat jenazahnya diturunkan ke liang lahat, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan mendung menggantung di atas pemakaman, dan dalam hitungan detik hujan deras turun dengan derasnya. Orang-orang yang hadir saling berpandangan, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Angin bertiup kencang, menciptakan suasana yang mencekam, seolah alam pun ikut bersuara, menangisi atau mungkin memberi pertanda atas kepergiannya. Di bawah guyuran hujan, tanah merah perlahan menutupi jasadnya. Tidak ada yang tahu apa yang menantinya di alam berikutnya. Tetapi satu hal yang pasti, keserakahan dan dosa yang ia tinggalkan akan terus dikenang oleh mereka yang pernah menjadi korbannya.